Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Dikala bangsa Israel beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, jika ibadah itu berkenan, Tuhan hadir di atas tabut perjanjian dan Tuhan memberkati umat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita agar Tuhan Yesus Kristus berkenan menerima ibadah kita. Musim boleh berganti, waktu boleh berganti, tapi kita yakin bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi kita. Mari kita sama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian musim akan selalu berganti dan Tuhan selalu yang memberkati. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Dan kita akan tetap percaya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Lagu ini kembali. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Haleluya. Amin. Burung di udara. Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Menolongku.
mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah Minggu pada hari ini dengan pengakuan yang demikian. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkaulah ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Jemaat, saya undang untuk duduk kembali. Kita akan membuka ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Segala puji, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan segala sesuatu kepada kami cukup ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kali ini kami mau menyenangkan hati-Mu, mau memuji Engkau Tuhan Yesus Kristus. Namun layakkanlah kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Jauhkan kami dari dosa-dosa itu Tuhan. Layakkan kami, sucikan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Ya Roh Kudus sertai kami ya Bapa, baik yang melayani maupun para jemaat-Mu Tuhan. Sama-sama Tuhan Yesus berkati, sama-sama Tuhan Yesus sertai. Biarlah Engkau berkenan menerima pujian, penyembahan, ibadah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kata orang mata itu bisa berbicara, kata orang ya. Jadi walaupun kita bermasker boleh say hello tuh kanan kiri. Halo. Halo. Iya, kayaknya mata bisa berbicara gitu. Mata bisa berbicara, puji Tuhan. Halo para singers, Pak Yedi, Tuhan berkati. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baru saja kita memperingati bahwa Tuhan Yesus Kristus saat itu pernah naik ke atas surga. Dan saat itu juga Tuhan Yesus pernah berjanji akan memberikan Roh Kudusnya turun atas jemaat-jemaat Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan menyuruh saat itu untuk menunggu pencurahan Roh Kudus. Namun saat ini Roh Kudus sudah tercurah, ya, turun ke atas kita. Tiba saatnya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Amin, silakan berdiri. Kita nyanyikan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Dan urapannya ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya dan membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan.
Yesus panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, menerangkan pada bahwa Yesus, api kemuliaannya, amin, haleluya, haleluya, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, sekali lagi segala raja, segala raja. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberkati kita banyak. Mari kita juga memuji dan memuliakan Tuhan dengan banyak pula. Haleluya, sebagai rasa ucapan syukur kita. Ibadah kita memiliki nats pembimbing. Mari kita akan membukanya dari Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Kita akan membacakannya bersama-sama. 3, 2, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi apa yang Tuhan beri ini tidak sebanding dengan apa yang dunia berikan. Ya Bapak dan Ibu, dunia bisa memberikan apa yang cukup buat dunia, tetapi Tuhan memberikan lebih daripada apa yang cukup di dunia, tapi juga nanti di kehidupan yang akan datang. Tuhan juga akan memberikan sesuatu kepada kita yang berharga. Kita akan membaca hukum kasih yang terambil dari Roma 6 ayat 17 sampai 18. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Kita akan membacakannya bersama-sama. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Mari kita membaca bersama-sama. 3, 2, ya. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan, kita bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan, menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Kasih setia Tuhan itu selalu kita rasakan hari lepas hari. Dengan penuh kesungguhan hati, mari kita nyanyikan lagu ini buat Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, Berkat-Mu yang
Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji Matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Kita akan menyanyikan lagu ini kembali. Nyatakan kasih setiamu yang tulus. Haleluya. Kasih Setiamu yang ku rasakan Amin. Haleluya. lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagi. Siapakah aku ini Tuhan? Aku ini Jadi biji matamu. dari biji matamu. Dengan apakah Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Dengan apakan ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah Kau. Haleluya. Musik tetap berlalu. Musik tetap menyanyikan sesuatu kepada Tuhan. Kita akan merenungkan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak berjanji tidak akan ada datang masalah buat kehidupan kita. Tuhan tidak berjanji tidak akan ada hujan, petir, badai dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan berjanji Dia akan menolong kita melalui itu semua. Dia akan berjanji, Dia pegang tangan kita untuk melalui itu semua di dunia ini. Tuhan sayang kita, saudara-saudara. Tuhan sayang kita. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dia baik, Dia sungguh baik. Hanya saja kadang waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik
untuk kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus di tempat maha tinggi. Inilah kami Tuhan. Kami memohon ampun atas dosa dan kelemahan kami yang kadang kami tidak mengerti waktu-Mu Tuhan untuk menolong kami. Segala sesuatu Kau buat indah pada waktunya Tuhan. Kami yakin dan percaya sekarang Tuhan bahwa Engkau beserta dengan kami. Kau memegang tangan kami. Kami adalah manusia yang lemah Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami, pegang tangan kami Tuhan. Beri hati kami bijaksana Tuhan dalam menjalani hidup ini, agar kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menguduskan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara merasa diberkati oleh Tuhan? Amin. Puji Tuhan ya. Kita merasa diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Sebagai berita anugerah kita hari ini dan petunjuk hidup baru buat kita setelah diberkati oleh Tuhan, setelah dikuduskan oleh Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-31 dan 32. Mari kita bersama-sama membacanya dengan suara yang lantang. 3, 2, ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti ada orang yang percaya juga, ada orang yang tidak percaya, Bapak dan Ibu. Sesuai dengan sini. Kalau ada yang percaya, berarti ada yang tidak percaya. Biarlah kita semua yang ada di sini percaya akan firman Tuhan. Amin. Amin. Maka itu akan terjadi buat kehidupan kita sesuai dengan janji Tuhan. Kita bacakan sekali lagi bersama-sama. Ya, ini akan terjadi buat kehidupan kita. Kita mari percayai firman Tuhan ini. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. 32, iya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu benar tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman rasuli dengan membacakannya bersama-sama. Kita yakini dan kita percayai. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Dan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan telah mempersiapkan pujian buat Tuhan, khususnya anak-anak remaja. Ya, mari kita beri semangat buat mereka dengan tepuk tangan. Terus semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, terus semangat untuk melayani Tuhan. Baik untuk yang para remaja, Ibu Yoke, Ibu Mary, oh bukan ya, bukan remaja lagi ya. Baiklah, yang remaja saya persilakan untuk maju ke depan. Ayo,
Ya, yang benar-benar remaja ya. Iya, yang masih remaja. Iya. Ibu Bambang bukan remaja. Oh iya, maaf. Ya, silakan.
Mari kita kembali beri semangat buat mereka dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak remaja dimanapun nanti kamu berada, mungkin ada yang sekolah di luar atau di sini ya, tetap pegang janji Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jangan patah semangat, terus bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh hambanya Pak Yedi. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengingat kembali bahwa sungguh indah pengorbanan Tuhan buat kita. Dia sahabat, Dia sangat dekat. Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar pengorbanannya kepada kita. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, dan kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Iya, kita renungkan musik ini, kita renungkan liriknya, kita renungkan kasih sayang Tuhan, pengorbanannya hanya untuk Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat. bahkan seluruh pengabdian, Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan dan berharga. bersama-sama. Mari dengan bangkit berdiri, sungguh besar pengorbanan. Amin. Nyatakan padanya bahwa itu suatu biasa. Terlalu indah untuk Ya, sungguh besar, sungguh besar. amin. Katakan sungguh indah, Sungguh indah yang kau pikir, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, dan saya serahkan pada hambanya. sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Maha besar Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh pengorbananmu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu tidak terselami ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada di tempat ini, di rumah Tuhan. Satu hal yang kami rindukan supaya kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami untuk kami lakukan ya Tuhan. Beri kami hikmat, urapi kami dengan urapan yang baru, agar setiap firman Allah yang disampaikan boleh mendapatkan tempat yang terbaik di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mohon izin untuk melepas masker. Boleh? Baik, firman Allah pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26.
Saya membaca ayat yang ganjil, saudara-saudara membaca ayat yang genap sampai ayat yang ke-26. Saya akan mulai Matius pasal 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Semua katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Allah pada pagi hari ini adalah kerohanian yang radikal. Kalau kita mendengar kata radikal, maka yang kita pikirkan adalah teroris, yang kita pikirkan adalah bom bunuh diri, yang kita pikirkan adalah pembunuhan-pembunuhan yang menakutkan. Tetapi jangan khawatir, hari ini saya berbicara tentang kerohanian yang radikal, yang memiliki makna positif, bukan memiliki makna negatif. Baik, saudara-saudara, kita kembali kepada pembacaan Alkitab tadi. Saudaraku yang terkasih, kita dapat mengukur defisit kerohanian di gereja kita ketika kita membandingkan standar-standar dari Alkitab dan kemudian realisasinya di dalam gereja dan pelayanan kita. Ya. Pernahkah kita memikirkan tentang ini? Banyak orang mengakui Yesus sebagai juru selamatnya, tetapi banyak yang tidak memahami konsekuensinya. Ya. Kedangkalan ini, saudara-saudara, sangat mengejutkan ketika kita mengamati, yaitu keganjilan antara jumlah orang yang mengakui imannya kepada Kristus dan kurangnya dampak moral serta rohani di zaman sekarang ini. Nah, oleh sebab itu saya ingin supaya kita merenungkan tentang kerohanian kita. Kerohanian yang radikal bukan sekedar slogan reformasi, tetapi kondisi yang ideal, kondisi yang sangat diinginkan oleh Tuhan terjadi atas umatnya pada hari-hari ini. Mengapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak memiliki kerohanian yang radikal? Kalau saya mengamati, saudara-saudara, ini disebabkan karena pertama tidak disiplin, yang kedua tidak dimuridkan, yang ketiga adalah tidak taat, dan yang keempat mengabaikan firman Allah. Inilah yang menyebabkan kenapa banyak orang Kristen yang tidak memiliki kerohanian yang radikal. Nah, sekarang kita mau belajar melalui apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ini, ciri-ciri orang Kristen yang memiliki kerohanian yang radikal. Kalau kita membaca ayat 21 sampai 26 Injil Matius pasal 5, maka ciri yang pertama orang yang memiliki kerohanian yang radikal adalah dia tidak gampang marah dan tidak menyakiti hati orang lain. Ini ciri pertama. Sepertinya ciri pertama sudah susah ya. Memikirkannya saja susah, apalagi melakukannya. Jadi ciri yang pertama orang yang memiliki kerohanian yang radikal, dia tidak gampang marah, dia tidak gampang menyakiti hati orang lain. Nah, Tuhan Yesus menguraikan hukum ini
sesuai dengan latar belakang dari kebiasaan orang-orang Yahudi dalam soal penghukuman. Saudara, penghukuman itu dimulai di pintu gerbang kalau bangsa Yahudi ya. Kemudian dilanjutkan ke mahkamah agama. Nah, kalau perlu akan sampai kepada penghukuman Allah. Itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, dalam perjanjian lama seorang akan mendapat hukuman kalau membunuh. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihukum. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak semua marah akan dihukum. Tetapi ada marah yang berdosa. Marah yang berdosa itu yang bagaimana? Marah yang berdosa itu adalah marah yang kemudian dia melukai hati saudaranya, dia melukai hati Tuhan. Itu baru marah yang berdosa. Nah, saudara-saudara, orang-orang Farisi, dia memang tidak membunuh secara fisik, tetapi di dalam hatinya itu seringkali ada iri, ada benci, kemudian dia marah dan mengatakan orang lain kafir, mengatakan orang lain jahil. Saudara, itu berdosa di hadapan Tuhan. Jangan menyakiti hati orang lain dengan sesuatu yang gak jelas. Kita banyak melihat orang yang gampang menyakiti hati orang lain dengan sesuatu yang tidak jelas, itu banyak sekali kita jumpai. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24, ini merupakan tuntutan Tuhan Yesus yang lebih kuat daripada tuntutan Taurat. Ya. Kalau tuntutan Taurat, yang penting orangnya datang kemudian mempersembahkan korban. Itu tuntutan Taurat. Tetapi tuntutan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuntutan Tuhan Yesus adalah kalau mau mempersembahkan korban harus berdamai dulu. Itu tuntutan Tuhan. Jadi tidak sekedar hadir dan kemudian mempersembahkan, tidak seperti itu. Dengan kata lain apa? Hatinya harus dibereskan dahulu supaya tidak ada ganjalan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita harus berdamai dulu sebelum mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keagamaan. Yang saya maksud pekerjaan-pekerjaan keagamaan itu adalah khotbah, pimpin pujian, kemudian doa dan lain-lain. Kira-kira bisa nggak kita khotbah dengan hati yang masih ada ganjalan? Bisa nggak kita pimpin pujian sementara kita ada kemarahan? Bisa nggak kita berdoa saat kita marah? Susah, saudara-saudara. Tidak bisa fokus. Nah, pekerjaan keagamaan tidak diterima oleh Tuhan kalau keadaan hati kita sedang marah. Ya. Allah melihat hati di balik setiap apa yang kita lakukan. Nah, di sini saya melihat saudara-saudara bahwa kasih dan kemurahan itu lebih baik daripada korban. Ya. Jadi yang menjadi ukurannya adalah kondisi rohani, bukan berapa persembahannya, tetapi kondisi rohaninya. Itu. Jadi ciri yang pertama, tidak gampang marah, tidak gampang melukai hati orang lain. Yang kedua, orang yang memiliki kerohanian yang radikal adalah tidak berbuat dosa di dalam hati. Tidak berbuat dosa di dalam hati. Kita bisa lihat Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya. Saya akan bacakan. Demikian. Matius 5 ayat 27 sampai 32. Kamu telah mendengar firman jangan berzina.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. 31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus memberikan hukum ini untuk membawa kita kepada kesempurnaan yang tidak terdapat pada hukum Taurat. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan bahayanya perzinahan di dalam hati. Saudara perhatikan kata memandang. Nah, kata memandang di sini adalah melihat berkali-kali sehingga muncul nafsu kedagingan dan angan-angan yang kotor. Itu kata memandang. Kalau mungkin saudara sedang keluar kota, saudara ada di mall, kemudian di depan saudara ada orang yang sedang jalan dengan pakai baju yang tidak lengkap misalnya, itu namanya godaan. Ya. Pernah seperti itu? Atau saudara sedang buka Facebook, tiba-tiba saudara ada yang lewat, seret begitu, sesuatu yang ya itu tadi tidak baik. Itu namanya godaan. Saudara, kalau baru pencobaan yang datang, seperti yang saya bilang, sepintas di depan mata kita, itu belum berdosa. Tetapi kalau kita setuju dengan pencobaan itu, baru itu berdosa. Ya, jadi tidak selalu pikiran najis itu berasal dari diri kita, bisa berasal dari luar diri kita. Ya. Kan nggak mungkin ya kita kemana-mana dipasang kacamata kuda, nggak mungkin toh, nggak boleh lihat kanan, nggak boleh lihat kiri, hanya lurus saja. Sehingga apabila ada sesuatu yang lewat di depan kita, itu belum berdosa. Tetapi kalau kita setuju dengan pencobaan itu baru berdosa. Bandingkan dengan Kolose pasal 3 ayat 5. Kita akan baca Kolose 3 ayat yang kelima, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan, Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Saudara, kata mematikan di dalam ayat ini artinya membuat mati. Ya. Ini bukanlah suatu yang terjadi dengan cepat. Ini adalah sesuatu yang terjadi dengan sebuah proses yang panjang. Ya. Saudara perhatikan kelima dosa itu di Kolose 3 ayat 5. Kelima dosa besar yang disebutkan di sini harus dimatikan dalam anggota-anggota tubuh kita. Bagaimana caranya? Cara mematikan kelima dosa besar ini bagaimana? Yaitu dengan cara tidak memberi makan dalam tanda kutip dan tidak melatih dosa-dosa tersebut. Itu cara mematikannya. Apa yang dimaksud memberi makan kepada dosa-dosa itu? Memberi makan yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa ini sering diberi makan oleh kelima indera kita dan juga melalui pikiran kita. Ingat saudara-saudara,
Apa yang terus-menerus kita pikirkan? Apa yang kita serap lewat mata? Apa yang kita dengar lewat telinga kita? Dan apa yang kita jamah yang melanggar firman Tuhan, itu artinya kita sedang memberi makan dosa-dosa itu. Karena itu kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang membangkitkan dosa dan yang kita tidak boleh praktekkan dosa-dosa. Itu. Tahu nggak perbedaan antara percabulan dengan kenajisan, antara kenajisan dengan hawa nafsu, antara hawa nafsu dengan nafsu jahat? Bedanya di mana? Bedanya di mana, saudara? Percabulan itu artinya sebuah perbuatan jahat dalam hal seks. Itu percabulan. Kalau kenajisan itu artinya ketidakmurnian. Kenajisan itu ketidakmurnian, khususnya ketidakmurnian seksual. Misalnya homoseks, lesbian dan sebagainya. Sedangkan hawa nafsu itu artinya perasaan atau hasrat yang meluap-luap tentang seks. Sedangkan nafsu jahat itu artinya keinginan-keinginan yang tidak kudus. Oleh sebab itu kita harus menjaga keinginan-keinginan kita. Dan yang kelima tadi disebutkan keserakahan. Keserakahan itu kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan ketamaan. Ketamaan itu artinya selalu ingin lebih dan lebih banyak lagi. Sekarang kenapa keserakahan dan ketamaan itu sama jahatnya dengan penyembahan berhala? Tahu nggak kenapa? Mungkin kita tidak menyembah berhala, tetapi ketika kita serakah, kita tamak, Tuhan katakan sama levelnya dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena ketamaan itu menyembah apa yang dia inginkan. Gitu. Nah, dalam Matius 5 ayat 29 sampai 30, di situ kan ditulis tentang pemotongan-pemotongan, pembuangan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ini artinya apa, saudara? Ini artinya adalah mematikan atau membuang perbuatan-perbuatan dosa. Saya mau katakan hati kita ini adalah tempat pertama timbulnya nafsu. Hati kita ini tempat pertama timbulnya nafsu adalah hati. Oleh sebab itu izinkan Tuhan memenuhi hati kita. Ya, izinkan Tuhan memenuhi hati kita. Yang ketiga, orang yang memiliki kerohanian yang radikal itu adalah orang yang setia terhadap apa yang dia ucapkan. Setia terhadap apa yang dia ucapkan. Ayat 33 sampai 37 dalam Injil Matius pasal yang kelima dikatakan begini. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
Orang yang memiliki kerohanian radikal itu orang yang setia dengan apa yang dia ucapkan. Sumpah. Di sini kan disinggung sumpah. Sumpah itu adalah janji atau ikrar yang teguh untuk menunaikan suatu tugas tertentu. Itu sumpah. Nah, orang Kristen harus berkata apa adanya. Kalau memang ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi orang Kristen yang setia terhadap apa yang dikatakannya itu adalah orang Kristen yang memiliki kerohanian yang radikal. Ucapan yang sederhana pun, saudara-saudara, harus mempunyai nilai sama seperti sumpah. Kadang begini loh ya, kita nggak bisa dipegang perkataan kita karena dalam hal-hal yang kecil kita seringkali tidak pegang ucapan kita. Ya. Padahal firman Tuhan katakan ucapan yang sederhana sekalipun ucapkan seperti kita bersumpah. Tetapi kita kan tidak boleh bersumpah, toh? Manusia yang sering bersumpah, saudara-saudara, itu biasanya justru ada kebohongan dalam dirinya. Sedikit-sedikit sumpah saya tidak melakukan itu. Sumpah demi. Seringkali kan begitu. Justru kalau dia sering mengatakan sumpah demi apa saja yang dia ucapkan, justru di situ terselip kebohongan-kebohongan. Ya. Jadi sumpah itu mengikut sertakan yang lebih daripada ya dan yang lebih daripada tidak. Terus harus gimana Pak Pendeta? Ya katakan ya saja kalau memang ya, dan katakan tidak kalau memang tidak. Yang keempat, kerohanian yang radikal itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengampuni. Ayatnya 38 sampai 42 dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa memenangkan dunia dengan cara dunia. Perhatikan baik-baik. Kita tidak bisa memenangkan dunia dengan cara dunia. Kita tidak bisa mengalahkan dunia dengan cara dunia. Prinsip-prinsip hidup yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kasih dan pengampunan. Dan ini yang harus kita lakukan. Setiap orang pasti pernah disakiti hatinya. Setiap orang pasti pernah tersinggung. Setiap orang pasti pernah difitnah. Ada yang tidak pernah disakiti? Tidak pernah difitnah? Ada di sini? Tidak ada. Hampir semua kita pernah. Kita disakiti, kita tersinggung, kita difitnah. Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik untuk merespon saat hati kita disakiti? Ada yang bisa menjawab? Gimana respon kita? Gimana tanggapan kita ketika saudara-saudara disakiti? Kalau firman Allah katakan cara terbaik adalah mengampuni. Itu cara terbaik. Mengampuni.
Oke, sekarang tahu nggak apa artinya mengampuni? Karena banyak orang memaafkan tetapi masih mengingat kesalahannya. Banyak orang mengatakan aku sudah mengampuninya, aku sudah memaafkan, tetapi pada saat tertentu masih ingat apa yang dia perbuat terhadap kita. Kalau gitu, mengampuni itu apa? Pengampunan itu adalah suatu keputusan yang kita buat untuk mematuhi Allah sebagai suatu gaya hidup dalam suatu dimensi yang lebih tinggi, dan tidak menginginkan tindakan atau tidak menginginkan cara berpikir seseorang itu mempengaruhi tindakannya, mempengaruhi cara berpikirnya. Panjang ya definisinya ya. Saya ulangi. Mengampuni itu adalah suatu keputusan yang kita buat, bukan orang lain yang buat loh ya. Keputusan yang kita buat karena kita mematuhi Allah, dan itu kita jadikan sebagai gaya hidup dalam suatu dimensi yang lebih tinggi, dan kita tidak menginginkan tindakan atau cara berpikir seseorang itu mempengaruhi tindakan dan cara berpikir kita. Itu artinya mengampuni. Secara lengkap saya sampaikan. Dengan kata lain, bahwa pengampunan adalah suatu keputusan. Ya. Pernah nggak kira-kira di antara saudara yang pernah berdoa begini, Tuhan, saya tidak bisa mengampuni dia, terlalu sakit, dan sakitnya itu ada di sini, belum hilang-hilang. Saya nggak bisa mengampuni orang itu. Betul dia mengatakan tidak bisa? Saya kira tidak begitu. Itu tidak benar. Sebenarnya dia sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau mengampuni dia. Karena pengampunan itu keputusan kita. Ngerti maksud saya? Jadi kalau kita bilang aku gak bisa mengampuni, itu gak benar. Yang benar, aku tidak mau mengampuni. Karena pengampunan itu sebuah keputusan pribadi kita, bukan orang lain. Jadi pengampunan itu adalah suatu tindakan atas keinginan kita, bukan tindakan atas emosi kita. Itu pengampunan. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita mengampuni, maka kita akan mengalami kebebasan. Kita akan mengalami kemerdekaan Allah dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengampuni, kita nggak rugi. Sekalipun mungkin orang itu tidak menerima maaf kita, tidak menerima pengampunan kita, tidak masalah. Tapi ketika kita mengampuni, kita akan mengalami namanya kebebasan. Kita mengalami kemerdekaan dari Allah dalam hidup kita. Dan pengampunan itu adalah menjadikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Kalau saya balik, kalau nggak mengampuni, yang rugi dia atau kita? Kita rugi. Lebih baik lepaskan pengampunan, saudara alami kebebasan, saudara alami kemerdekaan dari Allah, ada damai sejahtera. Karena ketika kita mengampuni, itu adalah untuk kebaikan kita. Begitu. Masih 15 menit Pak? Kurang satu lagi? Boleh? Ya. Kerohanian yang radikal itu, yang terakhir ini, yang kelima, adalah mengasihi dan mendoakan orang yang membenci kita. Semakin kesana semakin susah ya. Semakin susah. Yang kelima, saudara-saudara, mengasihi dan mendoakan orang yang membenci kita. Tuhan kok semakin susah ya, semakin kesana ya. Untuk memiliki kerohanian yang radikal itu ternyata nggak gampang.
Ayatnya ayat 43 sampai 48. Kita tidak terasa khotbah satu perikop ini, Saudara. Ayat 43 sampai 48 dikatakan begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan Allah pun berbuat demikian? Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti siapa? Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sebenarnya Tuhan ini mengajak kita untuk hidup sempurna. Dan ini hanya bisa kita alami ketika kita memiliki kerohanian yang radikal, bukan kerohanian yang ecek-ecek, saudara-saudara. Bukan kerohanian yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi bagian yang kelima tadi, memiliki kerohanian yang radikal berarti dia mengasihi dan mendoakan orang yang membencinya. Bandingkan dengan Kolose 3 ayat 14. Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Saya bacakan untuk saudara. Demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Perhatikan saudara, kita sulit untuk memberi dan menerima kasih apabila kita tidak memahami maknanya. Susah saudara-saudara. Kita mau bilang aku mau mengasihi, itu saja tantangannya banyak. Oleh sebab itu, supaya kita bisa mengasihi, pahami maknanya. Ya. Kasih itu menyangkut dua hal. Perhatikan. Satu, kasih itu pilihan. Ya. Kasih itu apa? Pilihan. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang dapat kita pilih. Itu sebabnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 itu dikatakan begini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah. Hari ini saya melayani di PAUD GPM dengan mengenakan jas hitam. Padahal di rumah juga ada jas coklat. Tetapi saya memilih untuk mengenakan jas ini, warna hitam. Artinya apa? Kasih itu juga seperti itu. Kenakanlah kasih. Saudara bisa memilih mengenakan kasih atau tidak mengenakan kasih. Berarti kasih itu adalah pilihan. Karena kata kenakanlah kasih dalam Kolose 3 ayat 14 itu menunjukkan bahwa kasih itu sesuatu yang bisa kita pilih. Saudara. Dan kasih adalah sebuah pilihan yang bisa dikendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih itu adalah masalah sikap. Kasih itu merupakan sesuatu yang kita lakukan. Kasih itu kalau hanya diucapkan, itu bisa disebut kasih enggak? Kasih itu kalau diucapkan itu kasih atau bukan? Belum. Kasih itu ketika ditulis, apakah sudah bentuk kasih? Belum. Kasih itu ketika direncanakan, apakah sudah kasih? Belum. Jadi kasih itu merupakan sesuatu yang kita lakukan. Ya, suatu tindakan dan bukan perasaan.
Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa mengasihi sepenuhnya ketika hati kita terbagi. Ya. Hati yang memiliki kepahitan itu adalah hati yang terbagi. Saudara, ya. Ketika kita membenci seseorang, kita sebenarnya sedang memberikan sepotong hati kita. Kita sedang memberikan sepotong perhatian kita. Kita sedang memberikan sepotong pikiran kita. Bagaimana cara mengambil kembali apa yang sudah kita potong tadi? Ambil kembali sepotong hati kita dengan memaafkan. Itu caranya. Sebelum saya tutup, saya mau tegaskan ini. Orang yang memiliki kerohanian yang radikal harus tahu bahwa pikiran kita itu menentukan emosi kita. Ya. Kita tidak dapat mengubah perasaan kita, tetapi kita bisa mengubah pikiran kita. Ketika kita mengubah cara berpikir kita terhadap seseorang, ya, kita secara perlahan-lahan akan mengubah perasaan kita kepada orang itu. Nah, daripada memikirkan kesalahan orang lain, lebih baik kita mulai memikirkan kebutuhannya. Ketika kita mengasihi orang yang tidak kita sukai, itulah yang dinamakan mengasihi dengan iman. Saudara bisa katakan di sebelah saudara, aku mengasihi dengan iman. Tahu nggak, mengasihi dengan iman itu adalah mengasihi orang yang tidak saudara sukai. Saudara bisa mengasihi orang yang tidak saudara suka, itu mengasihi dengan iman namanya. Saat kita mengasihi dengan iman, kita melakukan dengan perasaan. Ya. Jika kita bertindak dengan kasih, kita akan segera merasakan kasih itu sendiri. Jadi kasih itu bisa saudara rasakan ketika saudara melakukannya. Jadi tindakan dan pikiran kita itu dapat mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi cara kita berperasaan. Ya. Jadi kita tidak bisa mengubah secara langsung perasaan kita. Susah kalau mengubah langsung perasaan kita. Tetapi saudara bisa mengubahnya secara tidak langsung, yaitu melalui apa? Mengubah pemikiran kita, merubah tindakan kita. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Sebelum saya berdoa syafaat, saya minta tolong supaya WL Singer bisa maju. Saya rindu untuk kita menyanyikan kembali Sungguh Indah Pengorbananmu, agar supaya apa? Kita bisa merenungkan dengan baik apa yang saudara dengar hari ini. Untuk merespon firman Allah sebelum saya masuk doa syafaat, saya rindu dinyanyikan dengan setengah suara, Sungguh Indah Pengorbananmu. Bahwa apa yang Tuhan lakukan itu memang terlalu dalam untuk dimengerti. Tetapi Tuhan mau kita lakukan seperti yang Dia firmankan. Milikilah kerohanian yang radikal, saudara. Maka kita akan dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, Terlalu dalam, terlalu Amin. dalam
kita datang kepada Tuhan, kita mengakui bahwa di dalam diri kita masih ada masalah yang harus kita selesaikan kepada Tuhan. Dengan mengakuinya, maka saudara akan dimampukan untuk memulai sebuah kehidupan yang baru. Kekristenan yang radikal, kekristenan yang sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan mau. Saudaraku yang terkasih, pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk kita terlalu dalam, tidak bisa dipahami dengan akal kita, dengan pikiran kita. Tetapi percayalah, terimalah, maka engkau akan mengalami damai, sejahtera, dan sukacita. Demikian juga Tuhan menuntut kita untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ampuni dan lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang membenci saudara, orang-orang yang pernah melukai hati saudara. Firman Tuhan tadi berkata, bukan kita tidak bisa mengampuni, tetapi kita tidak mau mengampuni. Tapi biarlah kekuatan Allah, Roh Kudus memampukan saudara untuk mengampuni. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang mengajarkan kepada kami supaya kami memiliki kerohanian yang radikal, kerohanian yang dewasa, supaya kehidupan kami semakin dibawa oleh Tuhan menuju kepada kesempurnaan, sebagaimana Bapa adalah sempurna. Kami memang tidak sempurna, Tuhan. Kami memang banyak sekali kelemahan-kelemahan, tetapi kami mau bertumbuh, kami mau berubah, dan kami mau melakukan apa yang Tuhan firmankan. Tuntun kami, kuatkan kami, supaya kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami hamba-Mu pada kesempatan ini menaikkan doa syafaat Bapa. Pertama-tama untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Biarlah Tuhan memberikan kedamaian, ketenteraman, memberkati bangsa dan negara kami, menjadi bangsa dan negara yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin yang Tuhan memberikan kewenangan untuk mereka memimpin bangsa ini. Beri hikmat kepada mereka. Demikian juga kami berdoa untuk Sugar Group, kiranya Tuhan juga tolong, di mana banyak anak-anak Tuhan yang bekerja di tempat ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan. Demikian juga gereja-gereja, yayasan-yayasan Kristen yang ada, supaya Tuhan boleh pakai mereka untuk menjadi tangan-tangan Tuhan, menjangkau orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang perlu akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program pelayanan di PAUD GPM ini. Apa yang sudah dirancang, diputuskan, biarlah Tuhan berkati, bisa dilakukan untuk menumbuhkan kerohanian jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati para majelis gereja, pengurus komisi-komisi, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memperlengkapi dengan karunia-karunia roh dan karunia-karunia pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang sakit, sedang dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa secara khusus untuk ibu yang sedang mengandung, untuk Ibu Gesang, Ibu Agus, pemulihan Ibu Puji Lestari. Demikian juga anak-anak sekolah baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA,
Kiranya Tuhan tolong mereka, beri mereka kepandaian, kecerdasan. Tuhan yang mempersiapkan masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan harapan. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka ada, apapun yang dirasakan, dialami saat ini. Dari tempat ini kami berdoa, Tuhan yang menjamah, tumpangkan tangan, memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengerti, Allah yang memahami keadaan kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan atas kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami. Kami hanya peralaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yadi atas renungan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama keluarga. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita akan kita alaskan dengan firman Tuhan dari Imamat 19. Imamat 19 ayatnya yang kelima. Kita akan membacakannya bersama-sama. Imamat 19 ayatnya yang kelima. 3, 2, ya. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sekali lagi, 3, 2, ya. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan pujian buat Tuhan, burung pipit yang kecil. Kidung Jemaat 385. Bakung di padang, bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga yang besar, kecil, bunga indah warna burung yang
besar kecil, bunga indah warnanya, satu yang terupa oleh penciptanya. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan oleh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hikmat bagi para pengelolanya. Biar semua ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja, nama-Mu dipermuliakan atas apa yang kami lakukan hari ini dan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman. Warta keuangan. Untuk minggu lalu total persembahannya 3.168.500. 3.168.500. Selanjutnya majelis dan jemaat mengucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Yedi. Terima kasih banyak Pak atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama keluarga. Amin. Dan persembahan hari ini diadakan satu kali untuk kas gereja. Lalu ibadah keluarga pada tanggal 2 Juni 2022, sektor A beribadah di gereja. Pelayan firman-Nya nanti akan dibawakan oleh Pak Suraya, liturgosnya Ibu Mary, dan pemain musiknya Bapak Daud. Untuk sektor B beribadah di rumah masing-masing. Yang akan mengirimkan firman Tuhan secara online adalah Bapak Kandus Gultom. Selanjutnya, ibadah perjamuan kudus diadakan pada tanggal 5 Juni 2022 yang akan dilayani oleh pendeta dari PGIW. Dimohon agar jemaat mempersiapkan diri untuk ikut dalam meja perjamuan. Selanjutnya, majelis kembali menghimbau untuk taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat dapat beribadah dulu di rumah untuk sementara waktu. Selanjutnya Pop GPM mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Siapa ya? Bu Mary berulang tahun. Ya, yang berulang tahun hari minggu ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan ya. Jangan lupa kadonya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk petugas pelayanan ibadah minggu tanggal 5 Juni 2022, pelayan firman-Nya oleh pendeta nanti daripada PGIW, liturgosnya Ibu Esther, nanti pemusiknya Bapak Daud. Untuk yang sore, pelayan firman-Nya Pak Batara, liturgosnya Bapak Smith, dan pemusiknya Bapak Sahab. Dan Bapak dan Ibu, terakhir ada berita duka. Majelis dan jemaat POK mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya anak dari Ibu Puji dan Bapak Bayu. Mohon tolong juga dibantu doa agar keluarga dapat dikuatkan. Itu saja Bapak dan Ibu. Ada tambahan lagi dari majelis? Kalau tidak ada, baik. Jika tidak ada, kita akan menutup ibadah kali ini Bapak dan Ibu. Mari kita membawa firman Tuhan yang sudah tadi diberitakan oleh hamba-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lagu ini mengajak untuk semua yang ada di tempat ini, baik kakek-kakek, baik nenek-nenek, baik tante-tante, juga om-om, pemuda-pemudinya, kita semua untuk melayani Tuhan. Ya,
Lalu akan kita medley dengan baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, ini yang diingatkan terus oleh Ibu Pendeta, Ibu Karis. Kita akan nyanyikan bersama-sama dengan bangkit berdiri. Saya undang Bapak dan Ibu, dengan bersuka cita kita akan menyanyikan lagu ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Iya, tepuk tangan bisa. Iya. Mengingatkan kita kembali untuk lagu-lagu skala minggu ya. Di sini semua sudah lengkap. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan. Ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, ya. Pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani. Sekali lagi ya. Iya, boleh. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, iya. Pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Sama-sama. Kita sama melayani. Baca kitab suci, doa tiap hari ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, gloria. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sekali lagi Pak Ismet, baca kitab suci, doa tiap hari. Biar kita ingat terus, nanti di rumah kita baca kitab suci dan doa tiap hari. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, dan saya serahkan pada hamba-Nya. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sekali lagi ya. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
jemaat disilakan duduk dan melakukan saat teduh sejenak. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.